Yesus meringan dia. Sonang doa untuk Yesus Allah, untuk Yesus meringan dia. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2b. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita mempersembahkan hidup. Banyak orang memahami ibadah dalam arti hanya menghadiri kebaktian saja, hanya berdoa saja, hanya bernyanyi saja, hanya memberi uang persembahannya. Tetapi Paulus mau mengingatkan kita begitu luar biasa melalui nats ini, bahwa ia menyatakan ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati itu dengan tidak mengikuti kehidupan dunia, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Akal budi yang diubah akan memimpin hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ibadah yang sejati bukan urusan pribadi, melainkan tanggung jawab kita sebagai umat yang satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Karena tanggung jawab kita sebagai umat satu di dalam Kristus dan saling melayani. Ibadah yang disebut adalah ibadah yang berkenan, yang menyenangkan, yang memakai tubuh kita sebagai tubuh Kristus. Itulah menjadi persembahan. Oleh karena itu berubahlah oleh akal budimu, mempersembahkan kepada Tuhan apa yang harus kita perbuat. Karena itu gambaran yang disampaikan oleh Paulus adalah menjadi mempersembahkan apa yang kita miliki, mempersembahkan diri kita. Karena persembahan kita kepada Tuhan, yaitu melalui firman hari ini, persembahan yang benar. Di sana dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh akal budi. Fokus hidup orang percaya tidak terletak atas kepada kemampuan dirinya, melainkan kepada kemurahan Allah. Karena orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia akan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang patut mempersembahkan hidupnya yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya umat percaya itu harus mawas diri terhadap godaan-godaan dunia. Kita harus merubah akal budi kita yang selaras dengan kehendaknya. Karena dunia ini banyak yang menggoda kita. Godaan-godaan itu tiap menit, tiap hari datang. Oleh karena itu, fokus dan hanya berpegang kepada Roh Kudus agar kita dimampukan mempersembahkan hati tubuh kita ke dalam Yesus Kristus. Maka kita akan disebut sebagai tubuh Kristus yang mempersembahkan hidup kita. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap mempersembahkan hidup kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin.